Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas lagi. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGI. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup menguat 6,91% ke harga 1160. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker samarinya ada akumulasi, walaupun yang hampir seimbang aja ya antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco mantul dari support 1080-1100 dan ditutup gap langsung ya. Hari Kamis buka gap down dan langsung ditutup. Dan kondisi seperti ini kemana? Ya masih akan mencoba 1200 lagi. Dan apakah tembus? Kalau dilihat volume meningkat ya, semoga aja tembus ya. Untuk Medco kalau dilihat dari candle weekly-nya rejection, koreksi tipis saja minggu ini 2,25%, tapi volume meningkat ya. Ini volume buyer ya, tarik ke atas. Ya semoga aja bisa tembus ya, lanjutan naik. Kalau dilihat masih ada peluang naik ya, karena akan menguji ya area 1200 terdekat nih. Ini akan diujinya minggu depan. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup menguat 5,81% ke harga 364. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya Elsa ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa cukup luar biasa juga ya. Naik dan ya dia mantul dari 340. Kemarin juga saya sudah infokan di grup, kalau ada yang join grup itu ya, saya suruh antri Elsa di 340 344 kemarin, dan ya kemarin dia koreksi dapat di harga penutupan ya, dan hari ini rebound dan dia berhasil kembali ke atas 360. Kalau ini rejection berarti 1-2 hari ke depan Senin Selasa ya harusnya nggak turun lagi dari 360. Kalau nggak turun dari 360 konfirmasi swing low dan akan on the track lagi. Pola ini dia pelan-pelan dan bisa mantul ke atas 400 dan langsung ke atas lagi ya. Sepertinya ini cepet pergerakannya ya. Ya kuncinya jangan turun lagi dari 360. Kalau dia turun false merah, turun lagi ya udah konsol dulu di bawah. Antara konsolnya untuk naik lebih tinggi atau jebol, itu aja. Tapi kelihatannya Elsa kan masih bagus. Kemarin sentimen gara-gara IPS-nya, earning-nya itu sedikit turun aja. Mungkin karena selisih kurs. Tapi kalau kinerja masih oke untuk Elsa. Jadi ini akan ada potensi ya rejection, dan kalau dilihat memang minggu kemarin volumenya meningkat. Ini bisa dibilang candle bearish engulfing ya. Cuman ya bisa di reject, kuncinya 360 itu dan 340 untuk Elsa. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1820 menguat 1,1%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya Pegas ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas ya harusnya memang bertahan di 1800. Memang tren semenjak 3 Oktober ini patah trennya ya. Cuman ya itu, jangan terlihat dengan tren yang seperti ini ya, ditarik miring seperti ini ganggu psikologis. Lihat aja support resisten klasik, misalnya dia dari 1900 kan biasanya turun naiknya tuh 100 poin, ya udah ke 1800, dan 1800 juga resisten kuat kan dulunya nih, tembus tapi sempat offset naik lagi ya, harusnya ini di reject dan 2 kali sudah rejection ya. Kalau dilihat candle weekly-nya memang candlenya kurang bagus ya ini, tapi satu support aja jebol. Support 2 masih bertahan 1800. Risknya kecil nih kalau nekat ya beli di 1800 nih, risknya kecil. Tutup di bawah itu ya udah tinggalin dulu. Dia kalau mau bertahan ya harus bertahan di 1800. Kalau enggak siap-siap akan ke area EMA 200-nya ini kan akan naik ke area ini 1700 ini lagi ya. Naik turunnya kan 100 poin nih. Makin lambat dia ya. Kalau dia turun ke 1700 nih makin agak berat ya, karena ini harusnya jadi titik pantulnya untuk Pegas ya. Ini kan dia naik terus koreksi, ini harusnya jadi titik pantul, mantul di sini dan pelan-pelan naik lagi ya. ISG kalau tembus 7150 7200 ya pelan-pelan Pegas juga naik ke atas. Jadi ya, tetap ada peluang ini bisa jadi konsolidasi di sini ya, pelan-pelan dulu naik. Nah, ini juga bisa pola, yang suka pola ya, cup and handle bisa jadi terjadi seperti itu ya. Neckline-nya 2000 tembus, siap-siap uptrend
pegas ya. Semoga akhir tahun bisa. Kuncinya 1800 tuh. Risknya kecil aja nih, sabar tunggu. Pokoknya cut aja dulu kalau dia jebol 1800 itu untuk pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup menguat 8,53% ke harga 4.450. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semarnya MDKA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA akhirnya nembus 4.450 ya. Resisten yang neckline bisa jadi cup and handle. Trend downtrendnya udah dipatahkan dengan volume besar ya. Ini ada sinyal untuk uptrend untuk MDKA. Kalau MDKA 4000 tetap menjadi support quote-nya, nggak tarik lagi. EMA 200-nya coba buka di mana. Nah, ini dia hasil break ya. Jadi menurut saya tarik aja nih, nggak perlu pakai 4000, tarik ke dekat EMA 200-nya ini di 4200. Ya ini bisa jadi support sandarannya. Kalau dia nanti false break, misalnya koreksi sini ya nggak masalah, tapi kalau sampai turun ya udah bisa jadi di sini lagi. Lebih lama nunggunya ya, mending cut loss tipis daripada dibawa turun lebih dalam. Tapi belinya ya dekat-dekat EMA 200-nya ini nih. Kalau Bapak Ibu kalau dibawa konsolidasi tuh bisa ke support 3800 tuh 10% kan, mending cut loss tipis. Turun dari 4200 cut dulu atau stop loss atau ya sesuaikan lah. Nanti ada yang komen lagi bilangnya ngajarin cut loss terus. Ya kalau mau trading memang harusnya pakai stop loss dulu ya, tapi ya nggak masalah juga lah. Dikolaborasi antara fundamental dengan teknik masuk entry technical ya boleh-boleh aja ya, nggak pakai stop loss dengan sandaran fundamental ya boleh, lihat aja. Yang penting sabar, kuncinya itu jangan sampai di tengah jalan nggak sabaran akhirnya cut loss dalam. Itu yang biasa terjadi ya, nggak mau cut loss mepet sesuai plan tapi ternyata sudah turun lebih dalam, pasrah, putus harapan, baru cut loss. Habis cut loss tiba-tiba naik ya, biasa seperti itu. Cut loss-nya dalam lagi, itu yang nyakitin biasanya seperti itu. Nih ya, harusnya sih dijaga. Ini kan dia baru mematahkan tren downtrend semenjak Agustus 2022. Kalau ini di retest ya udah siap-siap ke atas untuk MDK ya. 4.450 di retest dan ya ada peluang nutup gapnya. Kalau memang uptrend loh ya, ini pola cup and handle atau bisa ditarik seperti ini dari low ke tengah 5.600 arahnya. Nih pas di resisten Mei 2022. Nih arah MDKA. Jadi masih oke nggak? Masih oke nih. Masih bisa masuk. Tunggu dulu. Sabar cari koreksinya di mana. Ya harusnya tunggu deket-deket EMA 200-nya nih. Ini spek buy. Stop loss aja di bawah. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup menguat 1,91% ke harga 800. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokor sebenarnya BRPT ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT lagi berjuang naik. Kemarin juga saya masih beli itu di 405 itu saya beli dan offset sedikit ya karena saya stop lossnya di bawah 780 bertahan dan dia naik lagi ya. Semoga aja ini kalian kelihatan volume meningkat nih. Saat candle hijau volume meningkat, saat buangan kemarin volumenya kecil ya. Lihat Senin kalau tembus 820 itu menarik. Siap-siap BRPT kalau tembus EMA 200-nya ya udah siap-siap uptrend. Ini kan ada pola descending triangle. High-nya turun terus, lower high. Tinggal tembus ke atas. Risknya juga kecil nih kalau minat ya. Tapi ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli, bukan rekomendasi. Ini risknya kecil aja nih. Ya sekitar 3% 4% dengan target minimal 820. Seimbang aja kan, ratio reward 1:1, apalagi ke EMA 200 diuji 1:2. Apalagi tembus uptrend, udah follow the trend. Seperti itu untuk BRPT. Kalau dilihat dari candle weekly-nya gimana nih? Weekly-nya juga bagus, rejection ya. Dia tetap bertahan di atas 800 angka genap ya. Ada peluang hijau lah karena koreksinya minggu ini juga volumenya kecil. Jadi seperti itu. Untuk BRPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup cukup luar biasa 6% ke harga 2.120. Kalau dia transaksi asing ini net buy 95 miliar. Kalau dia bokar semarnya Antam ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam ini cukup oke ya dan ya benar terjadi koreksi ABC-nya selesai di 1800 dan pelan-pelan naik. Arahnya 2000 tembus, angka psikologis tembus juga 2100. Ya udah 2300 arah untuk atau jangan dulu 2300, 2200 saja ya. Karena naik turunnya itu 200 poin. Dan kalau dilihat harga nikel juga yang semenjak turun dalam nih ya. Dia kan sempat naik tinggi nih ke 4000
terus turun dalam, dan ini kalau dilihat ya, ini saya pakai line chart, ini kelihatannya dia mengakhiri masa konsolidasinya dan dia break dari resisten kuat semenjak Juni 2022 nih. Kelihatan ini kan neckline. Nah, ini ditembus, ya udah pelan-pelan nih ke atas ya. Untuk harga nikel juga, apalagi nanti sentimen kendaraan listrik untuk masa depan, motor listrik, mobil listrik, ya biasanya akan menjadi sentimen bagus juga nih nikel. Jadi seperti itu untuk nikel. Dan Antam juga ya masih on the track ke arahnya 2200 terdekat lagi ya. Jadi apakah ini uptrend? Ya harusnya uptrend. Support kuatnya bukan di 1900 lagi. Ini tutup aja. Support kuatnya ada di 2000. Perubahan harga. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup juga menguat 4,57% ke harga 7425. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bokar semarnya, Inco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco juga sudah on the track, sudah di atas 7000, dan ya ini juga dia berhasil membentuk pola ascending triangle dengan target kenaikan seperti ini 8000. Semoga akhir tahun untuk Inco. Kelihatan ya, bukan 6800 lagi, tutup aja. Naikin lagi supportnya ya, karena dia udah break 7000, memang ada gap dan gap ditinggal. Hari Kamis, hari Jumat juga dia open gap up, sempat hampir turun, terus naik lagi, ditarik. Ya bagus nih. Tapi ya itu, kalau dia ternyata false break 7400 nih, konsolidasi dulu. Tapi trennya potensi masih akan ke atas. Karena EMA 20 juga di bawah, EMA 60 di bawah, EMA 20 juga di atas ya. Ini oke nih, arahnya ke atas, strong uptrend nih ya untuk Inco. Jadi seperti itu. Untuk Inco, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1450 menguat 2,83%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bokar semarnya, TINS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS juga bagus. Sudah bisa dibilang ini konfirmasi break. Kalau dia retest juga nggak masalah. Kalau retest nih aman, harusnya 1400 dengan target kenaikan 1600 ya minggu depan, atau terdekat dulu, gak usah 1600 ya 1600 lah, atau 1500 terdekat di ujinya. Tapi potensi arah nutup gapnya neckline-nya ini 1650. Ini kan ada neckline area ini akan diujinya untuk TINS. Jadi masih oke, nggak masih oke. Kalaupun yang belum beli, ya tunggu koreksi dikit aja. Pokoknya dekat 1400 nih juga beli, dan tutupan EMA 20 nih udah tinggalin di bawah 1365 nih, tinggalin aja. Cuman dari harga sekarang risk rewardnya 5% kayaknya ya. Lebih risknya udah cukup besar. Nih 7% malah kan. Kemarin tuh harusnya Bapak Ibu beli kan di 1400-an. Tuh area belinya. Dan targetnya masih memang besar. Ke 1600 tuh 11% dari harga sekarang. Cuman risknya itu udah besar di 7%. Kalau minat ya silahkan juga ya. Yang penting disiplin aja. Seperti itu. Untuk TINS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup menguat 1,36% ke harga 1480. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bokar semarnya, Akra didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra lagi berjuang untuk nembus lagi 1500, dan dia rejection terus nih ya. Pola seperti Morningstar, cuman dengan hammer, candle hammer tiga-tiganya, atau satunya doji. Dan ya tunggu Akra nih tembus 1500, itu cukup bagus lah. Ya, coba tunggu tembus saja. Tunggu tembus, ada peluang bagus nih untuk Akra. Jadi seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir. Ada AGI yang ditutup terkoreksi tipis 0,96% ke harga 2050. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bokar semarnya, AGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGI bertahan di atas 2000 ya, dan dia akhirnya mantul lagi, sempat offset sedikit tapi habis itu tarik naik. Dan arahnya seperti ini ya, akan coba 2100 terdekat ya. Ini kan gagal terus ditembusnya 3 hari. Ini akan dia uji lagi. Kalau dilihat kan ini gambar saya waktu itu volumenya meningkat di area bawah. Ya semoga aja nih volume untuk naik lagi ya. Karena ya bisa lah untuk Akra mencoba naik lagi ya. Tapi itu ada pola ya, harusnya nih di break ya. Atau dia retest saja nih dan untuk naik lebih tinggi. Ini kan ada pola bearish penan di bawah triangle, dan dia break di area retest, bisa seperti ini naikannya 2200 lah. Risknya ya cukup dalam lah, di bawah 2000 itu stop loss aja. 2000 berapa nih?
1980 itu bisa stop loss. Dari harga sekarang ya hampir 4% lah stop lossnya. Targetnya ke 2200. Seperti itu. Untuk AGI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.